wajahnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya Kang Ajay. Dan kebetulan sekarang kita lagi berombongan nih ya. Di sini ada Kang Denny yang dari Borin Vlog. Nah ini yang tengah nih yang kelihatan nih. Ini Kang Reza Sajagat dengan channelnya apa kan? Reza Sajagat. Oh, Reza Sajagat ya. Oke teman-teman, sekarang kita sedang meluncur. Ceritanya kita mau cari sesuatu nih. Sesuatu. Nah, sesuatu itu kan banyak. Nah, nanti ajalah nanti di sana teman-teman akan tahu sesuatunya itu apa. Biar menarik, jadi kita bikin surprise sesuatunya itu. Tapi ngomong-ngomong nih, Kang Reza. Ya. Ini jalan ini ke sana itu jauh nggak kita menuju ke lokasi, Kang? Kalau dari sini ini kan udah di Lamaran ya. Nyampe Jalan Sekuro sana kurang lebih ada 20 meter, 20 kilo. Oh, 20 kilo. Waduh, lumayan. 20 kilo sampai Wadas itu 23 kilo. Oh, sampai Wadas 23 kilo. Berarti Ya. kesananya ada kurang lebih 40 kilo. Tadi sih lihat di Google sekitar 37 kilo. 37 kilo. Kang Reza, itu tahu nggak kita sebetulnya mau kemana? Kita Nah, kemana sih ya? udah main 20 kilo aja. Kita mau mencari Randa. Oh, Tahu gak Randa? Randa. Randa itu bahasa singkatan. Acun apa singkatan? Apa? Sebenarnya tahu sih tapi nggak mau menjelaskan. Cie. Saya banget. Jadi Karawang itu terkenal dengan Randa. Masa sih, Kang? Iya. Nah, Randa itu kan singkatan ya. Iya. Nah, singkatannya apa kira-kira? Parawan. Gimana ya, Nak? Kayak lagu saya itu, Kang. Randa itu singkatan. R-nya itu apa kira-kira, Kang Reza? R-nya itu adalah Reja. remaja. Oh, remaja. Bukan, masa Randa remaja. Rame. ternyata lemah juga ya untuk mendefinisikan Randa. Randa itu sebetulnya singkatan dari R-nya itu ringkasan, Kang. Oh, ringkasan. Da. Da. Iya. Da. A-nya kan R. R-A. A-nya akhlak, Kang. Ahlak. Ringkasan akhlak. Ringkasan akhlak. D-nya itu adalah dapur, Kang. Dapur. Iya. Ringkasan akhlak, dapur. Jauh amat ahlak ke dapur. Ya justru kan kalau misalkan seseorang itu, Kang, orang berakhlak itu karena adanya dapur, Kang. Kalau nggak ada dapur, orang sulit untuk berakhlak. Iya. Dapur aman, berakhlak. Berakhlak. Nggak ambak-ambakan gitu ya. Iya. Orang bisa menjual ahlaknya demi dapur, Kang. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir A-nya. Pengen tahu nggak A-nya? Apanya? Antepnya kusia. Aduh, untuk pisan. Nah, itu Kang Reza ya. Jadi saat ini kita sebetulnya Kang Reza tadi sudah bilang 20 km. Kan tujuan kita rencananya kan mau ke Kalimantan, masa 20 km. Kan kesananya kita naik lagi kendaraan yang lain maksudnya. Kalimantan juga berbeda-beda loh, Kang. Iya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sama kan. dan ada juga Kalimantan bagian Jatisari, Kang. Oh gitu? Ya, Memang bagian Jatisari ada Kalimantan? bagian Jatisari ada Kalimantan gitu. Nah, kenapa disebut Kalimantan? Nah, kira-kira apa, Kang? Apakah itu ada berhubungan dengan Randa juga? Tadi kan ada kata mantan. Iya, mantan. Jadi sejarahnya dulu itu mungkin ada kali Ada yang kali. nyambung dari mana? Apakah dari Pulau Jawa? jadi Gitu kan? jadi ada dua orang dulunya suami istri cerai. Nah, Yang satu hidupnya rumahnya di seberang sungai sana, di sebelah sini. Satunya lagi, jadi sebut itu Kalimantan. oh gitu. Gitu ya. Mantan istri. Jadi
dikirain mantan kali gitu. Kali yang sudah tidak terpakai. Iya, jadi kali yang memisahkan antara dua mantan. Oh, gitu. Jika Bang Acun. Kayaknya ini permantanan terus ya. Ada. Ya biasa, biar yang di belakang nggak boring tuh. Yang jambul merah. Si jambul. Itu jangan salah loh. Orang bisa kabung bulangan sama jambulnya. Ini sebenarnya kameranya yang goyang apa jalannya yang goyang? Ini sebetulnya hati Kang. Hatinya yang sedang goyang-goyang. Hati yang di belakang yang lagi goyang. Tapi ini khas Karawang loh. Ya. Nah, Jalannya goyang ya. ini juga harus pada tahu sih Kang sebetulnya. Kan orang mengenal Karawang itu dengan goyang gitu kan. Itu identik banget, bahkan konotasi itu sebetulnya bisa negatif bisa positif terkait goyang Karawang itu sendiri. Padahal sebetulnya kalau yang coba kita lihat memang betul ada sesuatu dari dibalik goyangnya itu. Jadi ada, kalau yang saat ini ramai itu dari versi seninya gitu kan, goyang Karawang, dimana yang munculnya itu kan jaipong yang dengan geolannya. Nah itu sebetulnya yang selama ini. Terus di lain sisi juga orang nggak tahu versi goyang Karawang dari versi perjuangannya itu kan, bahwa di era DITII, kemudian di era kemerdekaan, di era lain-lainnya Karawang itu sempat bergoyang gitu. Nah ini hebatnya Karawang sebetulnya itu. Atau katanya itu menjadi satu kata sandi zaman dulu yang kurang. Ya itu salah satu kata sandi saat memang sandi militer lah bahkan. Ya di era perjuangan dulu. Ya dari mulai militer sampai ke pergerakan rakyat juga mungkin itu salah satu sandinya. Itu Kang Reja ya. Iya. Jadi biar Kang Reja biar Kang Reja paham juga. Bener emang belum tahu ya tentang goyang Karawang itu. Tahunya ya cuman geot-geot aja gitu. Nah, gitu. Jadi biar Kang Reja nanti pada saat mentas sampaikan juga. Jadi konotasi goyang Karawang itu jangan diartikan miring terus. Iya. Gitu. Kita ambil sisi positifnya ya. Oh iya dong. Terus ada juga Kang satu lagi terkait goyang Karawang itu. Ada yang menelaah dari sisi kebencanaannya loh Kang. Bencana. Iya. Gempa. Ya mungkin bisa ke arah sana, bisa ke gempa, bisa ke bandang atau ke apa. Nah ini juga yang harus diperhatikan. Karena kita nggak tahu bahwa di wilayah selatan Karawang ternyata menyimpan sesuatu. Contohnya ya kan ada sumber air panas di wilayah selatan Karawang. Berarti kan ada sesuatu yang tersimpan juga di Kabupaten Karawang ini gitu. Nah itu yang harus kita sikapi juga. Hebat lah pokoknya Karawang itu Kang Reja ya. Luar biasa ya. Jadi selain juga dari sisi goyangnya, dari sisi tadi ya, dari sisi randanya. Itu sih semacam jalan bergoyang-goyang, itu masuk kategori goyang Karawang nggak? Oh itu masuk sebetulnya, itu goyang Karawang versi modernisasi ya seperti ini. Katanya kan kita Karawang itu kota industri, ya kan? Ya sebetulnya dengan jalan yang bergoyang ini secara tidak langsung ini adalah masukan buat yang punya kebijakan. Ternyata memang dengan goyang Karawang ini, apakah ini mau dijadikan ikon gitu kan? Jalan yang bergoyang-goyang. Biar orang langsung mendefinisikan, oh ini Karawang gitu kan? Wajar lah jalan bergoyang juga namanya Karawang kan. Jadi kalau keluar Karawang, tol Karawang Timur, Karawang Barat itu kan langsung jalannya bergelombang ya. Jadi oh ini khas, kita udah memasuki wilayah Karawang. Yang bergoyang-goyang. Jadi mungkin Pemda ataupun apa PUPR udah punya kebijakan tersendiri bahwa mereka mempertahankan ciri khas goyangnya itu. Oh iya. Bukan nggak membangun jalan yang lurus, kita harus bisa. Iya. Kita harus positive thinking lah. Iya. Intinya kan seperti itu. Dijadikan sebuah jati diri. Nah, terus kalau kita lihat nih di sepanjang jalan ini, pohonnya kan lumayan nih Kang. Rindang-rindang. Tapi kan nggak semua ya kayak gini ya. Iya. Kalau dilihat ya hanya sebagian kecil sih. Ini sebenarnya kita lagi melintasi jalan yang historisnya tinggi kan, sejarahnya kan. Ini
Jalan Syekh Kuro. Oh iya, Syekh Kuro. Menurut sejarah yang saya tahu, salah satu kecamatan tertua di Karawang itu adalah Lemah Abang. Ya. Karena peradaban dimulai juga dari situ. Ada dulu pesantren Syekh Kuro ya. Syekh Kuro yang dulu berlabuh di Cidagung daerah situ, cuma itu belum jadi perkampungan yang banyak kan. Karena orang zaman dulu logikanya bikin perkampungan di daerah yang aman ya. Ya, pasti, Ya, pasti. tidak di pinggiran Citarum yang terlalu dekat. Makanya kalau secara radius Lemah Abang itu aman. Lemah Abang Telagasari, makanya pertanian paling cocok itu daerah Lemah Abang Telagasari karena jauh dari Citarum kan untuk limpahan airnya. Nah, ini kenapa disebut Jalan Syekh Kuro? Ini sepanjang kira-kira 25 kilo. Itu karena kita menuju nanti makam Syekh Kuro Wali Allah yang konon mengislamkan juga Prabu Siliwangi. Walaupun ada versinya Siliwangi, ada versi yang disebut belum Islam kan. Tapi di versi Karawang, Siliwangi sempat diislamkan oleh Syekh Kuro ketika menikah dengan Subang Larang ya. Iya. Gitu. Tapi wallahu alam lah, namanya sejarah kan versinya macam-macam. Iya. Sejarah kan seperti teori juga sih Kang. Iya, kalau versi Karawang iya diislamkan, tapi versi Cirebon tidak karena mungkin ada klaim sejarah Cirebon juga. Ya, biasalah itu mah. Yang terpenting adalah bagaimana kita mensikapinya terkait sejarah mah. Yang pasti Karawang punya kaitan historis dengan peradaban khususnya di Jawa. Iya. Dengan keberadaan Pasti sih Kang. Banyak juga yang bilang kalau Karawang ini kan kolot gitu kan. Hampir dari beberapa iya. hampir dari beberapa wilayah juga mengatakan bahwa Karawang itu kolot sih. Ya, tapi ya memang saya juga kurang begitu tahu kolotnya Karawang itu dari sisi mana. Tapi kalau kita lihat dari berbagai tempat kemudian yang ditemukan di Karawang, yaitu hampir menggambarkan juga memang Karawang. Ada Candi Jiwa ya, Candi Jiwa katanya lebih tua dari Borobudur ya. Ya, cuma kan berat lah untuk mengakui Candi Jiwa lebih tua dari Borobudur karena pemerintah juga harus merubah klaim. Iya, saling gitu mengklaim intinya. Kemudian di wilayah selatan Karawang juga luar biasa kan temuan-temuannya. Tua juga ya peradabannya di situ ya. Tua. Kan? Ada kehidupan berarti Karawang Selatan. Iyalah pasti. Sebelum ini kalau bisa dibilang ini kan dari nama Karawang, ini Karawaan, berarti kan ini rawa-rawa masih penuh dengan ini. Berarti kan peradaban pasti di wilayah selatan dulu. Iya, yang dikenal kan sejarahnya itu ada Syekh Kuro. Nah, kita belum tahu sebelum Syekh Kuro itu ada peradaban apa lagi, peradaban tinggi di selatan sana ya. Logikanya pasti di selatan kayak gitu mulanya. Ada informasi juga kan gurunya Syekh Kuro juga ada di wilayah Karawang Selatan, Kang. Nah, di sana di wilayah Bunder itu ada yang disebut Mbah Dalem Syarfi atau Eyang Syarfi. Dia adalah salah satu guru dari Syekh Kuro, Kang. Kalau ada juga versi yang menyampaikan bahwa Syekh Kuro datang ke Karawang itu dia sebetulnya mencari siapa sih sebetulnya leluhurnya dia gitu kan, sambil dia mempelajari Islam yang hakiki itu yang seperti apa keislamannya. Jadi belajar juga sebetulnya Syekh Kuro itu ke Karawang karena sebelum dia ini misal menetap di satu wilayah, dia juga kan belajar dulu tentang keislaman yang ada di wilayah setempatnya. Ini di belakang cari cingwai. Kita lagi mendengarkan. Kita menyimak sambil dundutan. Nah, Bang Acun jarang nggak Bang ke makam Syekh Kuro? Aku ada 3 atau 4 kali, jarang sih. Oh iya, Mang Ajan denger-denger di Syekh Kuro itu sekarang itu rame ya sama tukang kopi ya. Ya, semacam itulah. Kopi Lendot. Kopi Lendot itu terkenal. Nah itu bisa sampai terkenal begitu, gimana sih ceritanya itu seperti apa sih? Boleh tahu nggak? Dengar sih, ini mah bukan versi saya tapi dengar. Iya, iya. Katanya ya kalau kita memasuki kawasan pemakaman itu ya, Iya. di dalamnya itu banyak yang jualan kopi-kopi gitu. Oh gitu. Iya, ada yang emperan gitu yang Iya, sih iya. bangunan-bangunan yang kayak gitu yang dari terpal-terpal gitu. Oh. Terus kalau umpamanya kita lagi tawasul gitu ya, ada juga yang nawar-nawarin gitu ke Oh, kita gitu? Iya. Ibu-ibu atau ya sepantaran gitulah. Oh. Nawaran badai ngopi kayak gitu. Pada istirahat. Seperti itulah. Oh. Itu
kopi doang Bang atau paketan? Paketan sama rokok juga itu. Mau rokok apa dirokok gitu? Ya seperti itu. Tapi banyak berarti peminatnya Bang ya? Banyak. Makanya ada terus ya? Ramainya itu setiap apa Bang? Setiap malam Sabtu. Setiap malam Sabtu ya? Sabtuan. Apalagi kalau umpamanya Sabtunya Sabtu Kliwon. Iya. Banyak banget, penuh kan? Oh. Berarti yang datang ke sana dia tuh beda-beda ya Bang ya? Ya kemungkinan ya. Intinya semuanya juga sama, mencari apa ya? Kayaknya keberkahan itu ya Oh. tempatnya itu salah satu ujian kan. Iya. Kalau udah kan sebuah apa imannya. Ya mungkin itu benar. Salah satu godaan terbesarnya itu ya Mang ya. Iya. Kalau bisa melewati itu mungkin ada Karek tawasulan jadi melenceng karena digoda ya. Bang Acun termasuk yang melenceng nggak? Tergoda. Dia termasuk salah satu yang tergoda, makanya dia bisa cerita. Antara tergoda dengan tergoda beda. Kadang dia yang menggoda. Karena dia yang menggoda ya. Iya. Kedua-duanya. tapi ya pada dasarnya kan kita jangan memponis bahwa itu jelek ya. Iya. Yang jelas kita selalu ambil hikmah aja lah pada intinya. Mungkin seperti yang disampaikan tadi oleh Kang Denny juga, bahwa mungkin itu adalah bagian dari godaan pada saat kita mau melakukan sesuatu yang positif. Itu kearifan lokal. Ya itu kearifan lokal. Oke ya teman-teman semua, sampai di sini dulu, taruh di mobilnya. Parodi. Apaan parodi? Ya parodi tuh suami aku Rodi. Nah nanti ketemu lagi dengan Bu Rodinya ya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan pada saat kita mau menuju ke satu tempat yang berbeda lagi. Terima kasih, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.